Udah malam, Neng. Ini saya mau pulang. Saya juga mau pulang, Mang. Rumah saya deket kok. Lagian, saya takut pulang sendirian, Mang. Anak ini cantik sekali. Sepertinya saya pernah lihat. Tapi di mana ya? Loh, kemana tuh perempuan? Ini, Mang. Saya bayar mahal. Kok sudah di sini? Oh, nanti bayarnya nanti, Neng. Bayarnya nanti. Bayarnya nanti. Gak apa-apa, Mang. Sini. Iya, Mang. Kudanya kenapa meringkik terus, Mang? Namanya kuda jantan, Neng. Dia selalu cemburu kalau saya bawa perempuan cantik. Mang Ujang genit deh. Ingat, Mang, sama anak bini di rumah. Loh, kok Neng tahu nama saya? Emang Neng tinggal di mana? Saya nggak punya tempat tinggal, Mang. Saya masih tersesat. Tersesat? Tersesat bagaimana? Tersesat, Mang. Saya nggak bisa pulang. Mang, saya turun di sini aja, Mang. Di sini emang mau kemana, Neng? Saya mau cari lokasi, Mang. Ini kan kuburan, Neng. Mang, salam sama orang tua saya. Bang, saya mau beli baksonya. Iya, Neng. Kemana tuh cewek? Bang, Iya, Neng. Bang, bikinin saya bakso. Iya, Neng. Sebentar, Neng ya. Iya, Neng. Tambah lagi, Bang. Tambah lagi, Bang. Sebentar, Neng ya. Makasih ya, Bang. Cewek setan tuh ya. Gila, panas-panas dimakan juga. Waduh, jangan-jangan perempuan itu sundel bolong yang waktu itu naik kandong saya. Mang Ujang tahu nggak? Wajahnya kayak siapa, Mang? Wah, mana saya hafal wajahnya. Soalnya cewek yang saya temuin semalam itu wajahnya mirip Sumirah. Sumirah anaknya Pak Warno yang hilang itu loh, Mang. Astagfirullahaladzim. Iya, saya jadi inget. Dia tahu nama saya. Malah dia kirim salam buat orang tuanya. Mang, itu sundel bolong, Mang. Sundel bolong. Astagfirullahaladzim. Sumirah anaknya Warno sundel bolong. Bukannya itu Sumirah. Kita lihat, Mang. Kita lihat, Mang. Nggak ada, Mang. Mang. Aduh.
merinding. Saya merinding, Mang. Pak, semua orang kampung rame ngomongin Sumirah. Sumirah anak kita, Bu. Emang kenapa dia? Ada yang lihat? Iya, lihat. Tapi katanya Sumirah jadi sundel bolong. Sundel bolong? Ah, gak mungkin. Itu omong kosong, orang-orang itu ngabur aja. Tapi desas-desus kalau Sumirah jadi sundel bolong itu udah kemana-mana, Pak. Ibu malu sama semua orang. Bu, Sumirah itu kan lagi kerja. Mana mungkin sih dia jadi sundel bolong? Udah, jangan percaya sama orang-orang itu. Gimana kalau kita cari Sumirah, Pak? Dia kan juga sudah lama nggak pulang-pulang, nggak ngirimin duit. Siapa tahu dia sakit. Sumirah, anakku, di mana kamu? Hai Sumirah, kamu pulang nggak? Belum, kalian duluan aja. Yaudah, ibu. Hei! Mana laki lu si Warno? Ada juragan, tapi suami saya masih sakit. Saya minta waktu. Enak aja lu ngomong, lu pikir tuh duit dari moyang lo? Hah? Gua nggak mau tahu, pokoknya lu harus bayar utang. Suami saya sakit kan karena ketiban longsor waktu kerja di tempat juragan. Gua kagak peduli. Mau ketiban kereta api kek, dia harus bayar utang. Ngerti lo? Dia itu kerja sama gua, udah gua bayar. Sekarang bayar utangnya. Tapi saya nggak punya duit, juragan. Lu kagak punya duit pakai ngutang lo. Udah miskin ngutang. Mana si Warno? Ada di kamar, saya masih sakit. Alah. Warno! Juragan. Diam! Usir! Pegang! Ayo. Warno, keluar lo! Juragan. Ya. Sini lo. Karena lo nggak bisa bayar utang, rumah lo ini gua sita. Jangan, juragan. Saya lagi sakit, kan? Gua kagak peduli. Tarik deh. Pak. Periksa. Pak! Bu! Sob, Bu! Ada apa, Bu? Pak, rumah kita disita, Sob. Tolong. Kasihani orang tua saya, Gan. Saya akan melunasi semua utang-utang orang tua saya. Saya akan mencicilnya, Gan. Saya akan kerja. Memangnya lo bisa kerja apa, hah? Saya bisa bersih-bersih, saya bisa masak. Saya bisa bersihin kebun talas. Saya bisa kerja apa aja, Gan. Asal uangnya bisa mencicil untuk utang orang tua saya, Gan. Gini, rumah ini tetap gua sita, ya. Tapi orang tua lu boleh tinggal di sini. Lu kerja di tempat gua, tapi kagak gua bayar. Sampai lu mampu ngelunasin utang-utang gua. Ngerti lo? Hei. Pak.
Sum, sebetulnya ibu keberatan kamu kerja di tempat Ratno. Tapi harus gimana lagi, Bu? Daripada kita diusir, kita mau tinggal di mana? Tapi kamu kan kerja nggak dapet bayaran, Sum. Gimana bisa nyicilnya? Bu, ini kan hanya sementara. Darurat. Kalau Bapak udah sembuh, kan bisa kerja lagi. Bu, Bapak masih panas? Iya, mungkin kaget. Kamu hati-hati ya di sana. Kalau tidur jangan lupa dikunci kamarnya. Ibu lihat Bapak dulu ya. Mira, habis nyuci, kamu ngepel ya. Nyuci yang bersih. Baik, Gang. Pak, Bapak ngapain berdiri di sini? Ini lihat Sumira, kerjanya bener apa enggak? Dengar ya Pak, Bapak jangan macam-macam. Ibu jadi kondangan? Ya jadi dong. Bapak ikut kan? Bapak nggak bisa, harus nagih utang. Kalau enggak duit kita nggak bakalan balik. Jangan ganggu saya, Gan. Dengar ya, kalau kamu mau melayani saya, cicilan utang bapak kamu berkurang sekali. Tolong, jangan paksa saya, Gan. Jangan, Gan. Jangan paksa saya, Gan. Tolong, Gan. Jangan. Ayo, nggak apa-apa. Dengar ya, utang bapak kamu itu gak bakalan lunas kalau kamu nggak mau ngelayanin saya. Tapi saya akan terus kerja supaya utang Bapak saya lunas, Gan. Gan. Ayo, kamu harus mau. Harus mau. Jangan, Gan. Nggak apa-apa. Ayo. Apa-apaan ini? Ini nih, Bu. Perempuan sialan. Dia ngeroyok saya, Bu. Enggak. Bukan saya. Bukan apa? Bukan gitu caranya bayar utang. Emang dasarnya kamu ya, perempuan Sunda, tukang rebut suami orang, ha? Kamu gangguin suami saya ya? Hah? Enggak, Bu. Bukan saya. Bukan apa? Jelas-jelas saya lihat kamu ganggu suami saya. Sekarang kamu pergi dari rumah saya dan jangan balik lagi kemari. Ayo pergi. Hampir aja ketahuan. Untung akal bulus gua berjalan. Sialan juga. Gua nggak bisa ngerasain itu anak. Saya sudah cukup memberi kalian waktu. Pokoknya sekarang kalian harus keluar dari rumah ini. Pak, beri kami waktu, Pak. Bapaknya lagi sakit. Gua nggak peduli. Laki lu mau sakit, kamu sekarat. Tarik. Jangan. Bosnya. Kamu sudah bikin saya kecewa. Dasar pelacur kamu. Bawa keluar. Keluar.
Sum, dalam berapa hari ini ibu sama bapak masih tinggal di sini ya? Ibu sama bapak nggak usah khawatir. Nanti begitu Sumira di Jakarta udah dapat kerjaan, Sumira janji pasti akan ngirimin uang ke ibu sama bapak supaya kita bisa punya rumah lagi. Pamit ya, Bu. Sum, hati-hati ya nak. Iya, Pak. Selamat ya, selamat. Selamat. Di sana. Pulang bareng juga. Mas. Gadis itu siapa namanya, Mas? Itu Ella, anaknya Bu Indun. Oh, makasih, Mas ya. Gak kesana deh. Kamu Ella kan? Iya. Kamu Rio yang punya sanggar tari topeng itu kan? Kok kamu tahu sih? Ya, kamu kan cukup terkenal di desa ini. Oh ya, kamu suka nari? Dikit sih. Dulu aku sempat belajar nari, tapi sekarang udah nggak. Kebetulan di sanggar aku butuh penari baru. Kalau kamu mau, kamu datang aja. Oh ya? Aku lihat-lihat kamu sangat berpotensial banget. Bisa jadi model terkenal nih, atau penari yang terkenal. Ya udah, lain kali aku pasti main ke sanggar kamu. Sendirian aja? Iya mas, baru aja bisa sama teman-teman. Mereka tinggalnya di kampung sebelah. Oh, kamu gak keberatan kalau aku ntar pulang? Mas Rio mau nganter saya? Iya. Enggak ngerepotin. Enggak lah, nggak apa-apa. Itu aku pengen ketemu rumah kamu sama ketemu mama kamu, kan biar lebih dekat kan? Iya. Yuk. Kamu lagi ngapain? Itu topeng apa? Itu kan topeng leak. Kok ada merah-merahnya kayak bercak darah? Itu kemarin habis ketumpahan cat, cuma lupa aku bersihin. Kamu di sini tinggal sendirian? Aku pernah berdoa sama Tuhan agar Dia mau menurunkan wanita yang mau tinggal di rumah ini, dan aku berjanji akan bahagiakannya. Kamu bisa aja.
Mana Sumirah anak lu? Saya tidak tahu juragan di mana dia sekarang. Alah lo, bapak sama anak sama-sama, tukang bohong. Masa lu kagak tahu? Betul juragan. Saya tidak tahu Sumirah di mana adanya sekarang. Ada apa juragan? Anak lo itu bawa lari duit gue 10 juta. Tahu lo? Kok bisa? Tidak mungkin juragan. Gak mungkin gimana? Dia itu datang ke tempat gue, pinjam duit 10 juta. Dia bilang mau bikin warung remang-remang. Lu tahu, hah? Gua datengin tuh tempat, kagak ada tuh anak, kabur. Gak mungkin juragan. Saya juga udah nggak tahu lagi kemana Sumirah, karena sudah lama tidak ada kabarnya dan juga sudah lama tidak mengirim kami uang. Betul juragan. Sekarang gini, karena Sumirah kagak ada, lo yang harus bayar utang itu. Juragan, tidak mungkin. Dari mana saya harus bayar utang itu juragan? Ya gak tahu, lu cari dari mana kek? Kalau enggak, kerbau ini gue bawa. Jangan juragan, jangan. Ambil, buka talinya. Jangan. Jangan juragan. Jangan. Itu satu-satunya penghasilan saya juragan. Masih untung. Duit yang 10 juta dipotong harga kebo. Jangan juragan. Jangan. Jangan Pak. Jangan Pak. Jangan disentuh. Jangan Pak. Jangan. Jangan Pak. Jangan. Ella, kamu jangan ragu ya. Aku berjanji, aku akan membahagiakan kamu. Tapi ibuku belum ngizinin aku nikah, Mas. Jadi aku harus patuh. Sayang, aku akan datangi orang tua kamu. Dan aku akan katakan bahwa kita saling mencintai. Kenapa harus buru-buru sih, Mas? Ya, karena aku takut kehilangan kamu, sayang. Mas, topeng sebesar itu kok bisa jatuh sih? Mungkin ada getaran gempa. Kalau ada gempa kan pasti terasa. Ya, mungkin gempa kecil. Sayang, hah? Ada darah tadi. Darah mana? Nggak ada. Tapi tadi aku lihat di lantai situ ada darah, Mas. Kamu cuma ketakutan aja. Mungkin karena topeng ini kali ya. Ya udah aku pindahin ke gudang aja ya. Ya udah kamu tenang ya. Tenang. Jangan, lepasin. Jangan. Ayo.
Aku mau kamu bersumpah, Mas. Sayang, udah ratusan kali aku bersumpah. Bahkan nanti Tuhan bosan dengernya. Orang tua aku nggak mengizinkan aku menikah di usia muda. Jadi sekarang aku mau mengambil keputusan sendiri. Aku mau jadi istri kamu. Ella bidadariku yang cantik, yang tersayang. Kalau kamu mau tahu ya, aku rela mati demi kamu. Sungguh. Akhirnya Ella bisa jatuh ke pelukan gue. Ya, aku akan bisa memanfaatkannya. Kenapa, Mas? Enggak. Aku terhipnotis sama wajah cantik kamu. Kamu bisa aja deh. Sumira, ini Bapak. Buka pintunya, Nak. Nyari siapa ya, Bu, Pak? Sumirahnya ada, Neng. Sumira. Sumira siapa ya? Anak kami. Ya. Alamatnya di sini. Alamatnya sih benar di sini, tapi di sini nggak ada yang namanya Sumira. Ini sanggarnya Mas Rio. Katanya dia sering kemari, tapi dia sudah lama nggak pulang. Kami ini khawatir ada apa-apa. Tapi di sini nggak ada yang namanya Sumira, Pak. Ada apa sih nih? Kenapa? Ini Mas, Bapak dan Ibu ini lagi nyari anaknya namanya Sumira. Katanya sih tinggal di sini. Maaf, di sini nggak ada yang namanya Sumira. Tapi kata teman-temannya di warung, kami harus tanya ke sini. Bu, Pak, saya udah katakan kan, kalau di sini nggak ada yang namanya Sumira. Paham? Udah, Mas, pergi sana kamu sabar, semua. Mas. Mereka lagi kehilangan anaknya. Udah, kamu masuk. Mereka salah alamat. Ya, Bu. Kita cari dia di tempat lain aja. Ayo. Saya mau nanya, sebenarnya yang Sumira itu siapa? Jangan panggil Sumira. Saya nggak pernah tahu siapa Sumira itu. Orang itu salah alamat. Suara apa itu, Mas? Aku nggak tahu. Kayak di gudang. Ayo kita lihat. Kenapa, Mas? Kok topengnya bisa ada di situ sih? Ini kegeser kucing kali waktu ngejar tikus. Masa kucing sama tikus bisa nggeser topeng segede itu sih? Bisa aja kan kalau terus-terusan? Ya tapi kan... Ya udah, aku pindahin dulu kali ya. Nanti kamu berhalusinasi lagi.
Saya hanya minta tolong, arwah saya gentayangan, tolong sempurnakan kematian saya. Selama jasad saya masih dikubur di sini, arwah saya tetap gentayangan. Tolong sempurnakan kematian saya. Kayaknya besok aku harus ke Sanggar. Kamu kok datang nggak bilang-bilang? Hah? Emangnya aku nggak boleh datang tiba-tiba ya? Bukannya gitu sayang. Nanti kalau aku pergi gimana? Ya kan? Nggak apa-apa kok. Lagian aku sengaja kesini karena mimpiku semalam. Mimpi? Kamu mimpi apa? Mimpi yang sangat mengerikan. Mimpiku itu seperti nyata. Dan kayaknya benar-benar terjadi. Dan di mimpiku itu ada topeng ini. Sayang, tapi kamu itu cuma mimpi kan? Tapi aku baru sadar kalau kejadian-kejadian aneh di sini berkaitan dengan mimpiku. Aku sering ngeliat bayangan-bayangan aneh dan jeritan orang minta tolong. Udahlah, kamu ngaco banget sih kalau ngomong. Tapi aku serius, yo. Aku pernah ngeliat bayangan perempuan di sini. Udahlah, itu cuma halusinasi kamu aja. Karena di sini tuh banyak topeng. Ya udah, sekarang aku ambil minum dulu ya. Kamu tenang di sini. Iya, ini benar wajah yang muncul dalam mimpiku. Dan kacamata ini adalah kacamatanya Mas Rio. Hei, apa yang kamu sih? Jangan pernah sekali-kali masuk sini. Aku nemuin foto ini, Mas. Dan mukanya persis seperti Sumira yang dicari orang tuanya waktu itu. Dan dia lagi pakai kacamata kamu. Jadi sebenarnya hubungan kamu sama Sumira itu apa? Itu bukan urusan kamu. Mana foto itu? Sumira di mana, Mas? Aku nggak pernah tahu siapa Sumira. Di dalam mimpiku, Sumira itu udah meninggal. Itu cuma mimpi. Kamu ngaco. Mana foto itu? Mana? Kenapa kamu begitu takut sama foto itu? Apa jangan-jangan kamu yang udah bunuh Sumira? Hah? Kurang ajar kamu. Kamu udah gila. Kamu udah gila. Mana foto itu?
sebelum aku suruh. Jangan takut, Ella. Tapi aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku nggak tahu. Kamu tahu aku, Ella. Mbak. Udah penghabisan nih, Mbak. Mau motor di mana? Ya. Permisi, Mas. Ada pekerjaan untuk saya, Mas. Saya butuh uang untuk makan. Tolong saya, Mas. Maaf ya, Mbak ya. Untuk saat ini belum ada lowongan. Mungkin lain kali aja, Mbak ya. Saya kecopetan. Saya perlu uang untuk makan. Mbak bisa kasih saya pekerjaan, Mbak? Kalau Mbak mau kerja di sini, Mbak bikin surat lamaran kerja dulu ya. Di mana-mana ada orang jahat, dan orang jahat itu selalu mengganggu perempuan. Neng, lapar, Neng. Sini, Neng. Belum makan ya? Ini ambil, kebetulan Ibu masih ada 1 bungkus. Neng. Makasih, Bu. Ya. Asalnya dari mana, Neng? Dari kampung, Bu. Mau cari kerja? Iya, tapi nggak dapat. Masih muda, kenapa nggak jadi pembantu aja? Kalau Ibu kan sudah terlalu tua, sudah nggak kuat lagi. Saya kapok, Bu.
Dulu saya pernah jadi pembantu, tapi saya hampir diperkosa sama majikan saya. Majikan itu macam-macam. Ada yang baik, ada yang jahat. Iya, Bu. Makanya saya mau cari kerjaan yang lain aja. Ya, kalau itu Neng arah ke sana aja. Sana ada komplek. Neng jadi babysitter aja ya. Bener, Bu. Makasih ya, Bu. Di mana ya kompleknya? Ayolah, mau kemana nih? Sore-sore kok jalan sendirian. Abang temenin kan? Jangan! Ikut abang kan? Jangan! Diam! Ini uang buat kamu, karena kamu sudah bawa pasien baru. Kurang, Mi. Tambahin dikit lah, Mi. Itu kan masih gres. Pasti laku mahal. Nih, Mami tambahin. Tapi kalau ada lagi, kamu bawa sini ya. Beres, Mam. Sekarang kamu ada di rumah Mami. Nama kamu siapa? Sumira. Kenapa saya ada di sini? Tadi kamu mau diperkosa anak muda. Masih ingat kan? Tapi saya nggak jelas. Tapi orang yang memperkosa kamu itu sekarang sudah mati. Kamu pukul kepalanya sampai pecah. Kamu itu sudah membunuh orang. Tapi yang penting sekarang kamu selamat. Saya bunuh orang? Iya. Tapi sekarang jangan sampai ada yang tahu. Sebab polisi di sana sedang mencari pembunuhnya. Sekarang Mami sembunyikan kamu. Jadi Mami yang menolong saya? Iya. Ini Bang Jabrik. Dia saksinya. Kamu bisa tanya sama dia. Ya, makanya kamu di sini saja. Pokoknya kalau kamu nurut sama Mami, pasti kamu aman. Sekarang kamu istirahat dulu. Sekarang Mami keluar dulu ya. Gimana? Gak ada masalah kan? Mami, gimana sih anak gua, Mami? Kagak bisa gua pakai tuh. Gua kan udah bayar mahal, bayar 1 juta. Masa gue pegang tangannya aja kayak kagak mau? Payah servis Mami. Gue kesal. Gue kapok main di sini lagi. Mas, tunggu. Ikut saya. Sumira! 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 Hei Sumira, kamu mau kerja atau mau ngapain? Saya mau kerja, Mi. Katanya saya cuma nemenin dia ngobrol doang. Tapi tadi saya mau diperkosa, Mi. Dasar orang kampung. Kerjaan lu itu memang begituan. Melayani laki-laki. Bukannya malah menolak. Tapi saya nggak mau kerja kayak gitu, Mi. Kalau kamu nggak mau, Mami akan panggil polisi supaya nangkep kamu. Supaya kamu dipenjara. Kamu tahu di dalam penjara, kamu akan diperkosa rame-rame. Mau kamu? Ingat, sekarang kamu layani dia. Harus memuaskan. Ngerti? Ayo, Pak. Nih, saya kasih tambahan lagi ya. Lain kali kamu jangan diam aja kayak patung.
kamu harus bergerak sedikit biar aku bisa kasih lebih banyak lagi. Ya sayang ya. Makasih ya, Mas. Nanti kapan-kapan saya datang lagi ya. Sung, kamu kenapa sih? Udah sebulan ini gak mau terima tamu? Aku lagi males, Sar. Aku bosen sama orang yang gak aku senengin. Aku pengen ada rasanya. Dan kayaknya aku butuh orang yang aku cintai. Kamu mau cari duit apa mau cari cinta, Sum? Hai, Sum. Udah, Mas, sama aku saja. Si Sum lagi males terima tamu tuh. Ya? Boleh. Oke. Hai, kamu anak baru ya? Aku nggak pernah ngeliat kamu. Kamu kali yang bohong. Kamu nggak pernah kesini kan? Ya dulu pernah, cuma waktu itu antar temen aja kok. Waktu itu kamu nggak ada. Kamu mau ngamar ya? Aku mau sih, tapi nggak biasa di sini. Di mana? Aku lebih suka di rumah. Di rumah kamu tinggal sama siapa? Sendiri? Ya, aku punya sanggar. Sanggar? Kamu orang seni ya? Gimana? Kita kamar sekarang nih? Kan udah aku bilang, kalau aku lebih suka di rumah. Jadi, kamu mau ngajak aku ke rumah? Kalau kamu mau. Rumah kamu bagus ya, Mas? Ya, beginilah keadaan rumah. Ruangan ini, alat musik ini, biasa dipakai sama anak buahku kalau lagi latihan. Ya, begitupun manggung. Kenapa, Mir? Topeng ini cantik. Iya, topeng ini sering dipakai sama anak buahku kalau lagi manggung. Kenapa? Kamu suka ya? Sini, aku ajarin nari ya. Sekarang, jari kamu rentangkan.
mainkan jari-jari kamu. Kenapa? Aku nggak bisa nari. Ya makanya kalau nggak bisa aku ajarin, ya? Aku ada kejutan buat kamu. Sekarang kita ke atas yuk. Mas, Ya. aku pulang sekarang ya. Oh ya Mir, maaf ya aku nggak bisa nganter kamu. Nggak apa-apa kok Mas. Lagian aku udah ngerti jalan. Dan supaya kapan-kapan kalau aku kesini kan bisa sendiri. Kapan kamu main kesini lagi? Kapanpun kamu butuhkan, aku siap. Aduh Mir, aku lupa ambil uang lagi di bank. Tadi kita buru-buru kesini sih. Nggak apa-apa kok Mas. Justru harusnya aku yang bayar kamu. Mir, nggak usah Mir, nggak usah. Buat apa? Kan harusnya aku yang bayar kamu. Karena kamu bukan tamu aku. Justru aku tamu kamu di sini. Makasih ya. Kenapa sih ini lampu? Udah, Jangan ada setannya kali ya. Lu. Lanjut. Aduh, kartu gua bagus. Buka lo. Yo 9. Sialan, gua kalah lagi. Curiga nih lu semua pada culas. Lu kalau main, jangan kebanyakan minum. Mabok lu. Yaudah, gua pasang semuanya ya. Biar balik modal ya gak? Lanjut. Ayo, lanjut. Rio, aku berharap kamu bisa menuntun aku keluar dari kehidupan kelam ini. Dan mudah-mudahan aku bisa menjadi istri kamu dan punya anak dari kamu. Karena aku benar-benar ingin berubah dan mengubah jalan hidup aku. Apa ini? Ada apa? Lu belum bayar utang lu 2 bulan, Hah? Iya, bulan depan gua bayar, Mas. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lu harus bayar sekarang. Kayaknya lu baik lu mati aja lu ya. Lu mati lu, ah? Iya, sabar. Sabar, Bos. Besok gua bayar. Oke. Kalau besok nggak lu bayar, gua tebas leher lu. Hah? Ingat lu ya. Cabut.
Ayo sini Mira. Ini ada tamu istimewa. Kalian sudah saling kenal kan? Ya udah, langsung ngomong aja ya. Mira, saya sengaja datang ke sini karena saya dengar kamu kerja di sini. Saya nggak ada urusan sama juragan. Oh, tempat seperti ini jangan panggil saya juragan dong, Mas Ratno. Buat apa kamu nemuin saya di sini? Saya sengaja datang ke sini karena saya kangen sama kamu. Bawa uang untuk kamu. Yuk, aman. Saya nggak mau. Dulu kamu pernah menghina dan mengusir saya. Keluar, keluar! Tunggu. Kamu butuh duit kan? Ini untuk kamu. Ayo. Saya nggak mau. Lepasin! Mira! Mira! Hai. Kenapa kok tumben kamu datang ke sini? Kan biasanya aku yang ke Sanggar. Mir, ada apa sebenarnya? Siapa orang itu? Apa dia mau kasih uang ke kamu? Iya, dia emang mau kasih uang ke aku. Tapi aku nggak mau. Loh kenapa? Dia itu juragan Ratno yang dulu pernah mau memperkosa aku waktu aku di kampung. Dan sekarang katanya dia senang sama aku. Mir, kayaknya aku harus punya usaha sendiri deh. Bagus dong, kan kamu bisa jadi lebih mandiri. Iya, tapi aku butuh modal. Tolong kamu carikan uang 10 juta aja buat modal awal. Nanti aku ganti. Ya, itu pun kalau kamu masih sayang sama aku. Kalau kamu nggak sayang ya udah. Berarti kita nggak jodoh. 10 juta? Iya. Atau kamu pinjam sama juragan Ratno tadi, ya? Enggak, aku nggak mau ketemu sama dia. Loh kenapa Mir? Kamu nggak sayang lagi sama aku? Kamu nggak mau berkorban sedikit pun untuk aku ya? Atau kamu nggak mau hubungan kita lanjut ke pelaminan, berumah tangga? Iya Mir? Iya, tapi aku tahu pasti dia maunya yang macem-macem. Itu sih gampang. Gini, kamu rayu dikit aja. Lagian dia kan udah suka sama kamu tuh. Ya paling dia kelepek-kelepek dengan rayuan kamu. Ya kan? Mumpung orangnya masih ada di luar. Kamu rayu Ki. Aku pinjem kok, aku nggak minta. Nanti kau bayar, tenang aja. Sekarang? Ya iyalah, masa tahun depan. Nanti kalau uangnya udah ada, kamu kasih aku ya. Kamu antar ke Sanggar. Ya udah, kamu tunggu kabarnya dari aku aja ya. Jangan, aku nggak enak. Pokoknya bilang aja kamu yang minjem ya. Jangan bilang aku yang minjem, nanti nggak dikasih. Kamu rayu sedikit aja, pasti dikasih sama dia. Ya udah, aku pergi ya. Tenang ya sayang. Pokoknya nanti kalau kita udah punya usaha sendiri, aku pasti nikahin kamu. Ya. Yuk. Maafin saya tadi, Gan. Soalnya ada pacar saya. Oh. Jadi kamu tadi tidak mau melayani saya karena ada pacar kamu? Iya. Sekarang kan dia udah nggak ada. Mau dong sekarang? Iya, Gan. Tapi saya... Udahlah. Kita nggak usah bahas lagi masa yang lalu. Kamu butuh duit kan? Saya akan kasih.
Saya mau pinjam uang sama juragan. Oh, nggak perlu pinjam. Saya akan kasih. Tapi ini besar, Gan. 10 juta. 10 juta? Iya, Gan. Tapi saya pinjam, bukan minta. Kalau boleh, nanti setiap juragan kesini, pasti saya akan layani juragan. Ya, tapi kalau juragan nggak mau sih juga nggak apa-apa. Karena masih banyak tamu lain yang masih mau sama saya. Oke. Saya akan kasih kamu pinjaman 10 juta. Dan kamu tidak perlu bayar bunga. Bunganya aman. Oke? Sekarang kita bikin perjanjian di kamar. Ini uang pas 10 juta kan, Mir? Iya, itu uang yang aku pinjam dari juragan Ratno. Ya udah, sekarang aku pergi dulu ya. Aku mau store ini uang. Nanti kamu langsung pulang aja, nggak usah nunggu aku. Mas, kau perginya kemana sih? Ya udah, kamu nggak usah ikut campur lah. Yang penting sekarang ini uang udah ada. Tapi benar kan, Mas? Mas Rio mau nikahin aku dan gak akan lirik sama perempuan lain? Ya udah, sekarang aku mau ngurusin usaha dulu ya. Bener ya, Mas? Kalau Mas Rio mau nikahin aku, soalnya aku udah terlanjur bilang sama orang-orang. Apain sih kamu bilang-bilang ke orang? Karena aku cinta banget sama kamu, Mas. Sumira, kamu di mana, Nak? Bu, dari tadi kok ngelamun terus. Ada apa sih, Bu? Kok bulan-bulan ini Sumira nggak kirim uang ya, Pak? Apa dia sakit? Ibu khawatir, Pak. Bu, kita doain aja. Mudah-mudahan Sumira nggak apa-apa. Kita kan bisa makan ada kerbau itu, Bu. Kerbau itu kan juga hasil dari Sumira, kan? Ya. Rio! Ada apa, Mir? Aku kesini mau ngasih kabar sama kamu. Tolong jangan ganggu aku. Kamu kenapa jadi berubah gini? Apalagi sih, Mir? Apalagi? Mending kamu balik lagi sana ke warung. Kalau kamu menjadi istri aku, kamu harus cari uang yang banyak. Ngerti kamu? Kamu kenapa kasar kayak gini, Rio? Kita udah bukan kayak orang lain lagi. Mir, jangan ngawur kamu. Aku nggak mau diganggu. Mending kamu pergi sana. Rio, aku kesini cuma mau ngasih bukti sama kamu kalau aku hamil. Hamil? Lalu kalau kamu hamil, aku harus apa? Hah? Kamu harus nikahin aku. Nikah? Nikah? Hei Sumira, ngaca dong ngaca. Kamu ini siapa? Kamu cuma seorang pekerja warung remang-remang. Jadi jangan harap seorang rumah tangga. Itu masih jauh, Mir. Tapi aku udah hamil, Rio. Mending bayi ini kamu gugurin aja. Kamu bawa ke dukun sekalian. Rio, kamu udah janji mau nikahin aku. Ini anak kamu, Rio. Kamu tuh bohong. Kamu tuh bohong. Kamu habis ketemu sama juragan Ratu yang mencintai kamu itu kan? Ya kan? Mending kamu kawin dan pergi dari sini. Udah sekarang kamu pergi. Pergi! Pergi! Rio, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Aku nggak percaya sama mulut kamu. Kamu udah tidur sama banyak orang. Demi Tuhan, Rio. Aku bersumpah bayi yang ada dalam janinku ini adalah anak kamu. Dan
aku! Hei Sumira, jangan ngoceh sembarangan ya. Kalau aku kalah, kamu bisa aku bunuh. Apa? Kamu tega bunuh aku? Kalau kamu macam-macam, aku bunuh. Kalau gitu, mana uang 10 juta yang kau pinjam sama Juragan Ratno? Mana? Hei Sumira, orang juga tahu yang minjem kamu bukan aku. Tapi kamu yang pakai. Masa bodoh aku nggak mau tahu. Itu urusan kamu. Aku akan lapor kamu sama polisi. Jangan, aku bunuh kamu ya. Kamu laki-laki biadab, bisa laki-laki nggak tanggung jawab. Biadab, bunuh aja aku, bunuh. Sekarang kamu keluar dari rumah. Keluar. Keluar. Keluar kamu. jasadku dari sini dan kuburkan secara wajar. Baiklah Sumira, aku akan mengabulkan permintaan kamu. Tapi bantu aku, gimana caranya aku bisa keluar dari sini? Keluar! Lepasin! Aku tahu, ternyata kamu seorang pembunuh, Rio. Kamu udah bunuh Sumira. Aku akan laporkan kamu ke polisi. Hei! Ngaco kamu ya? Kamu nggak tahu apa-apa. Sekarang kamu keluar! Keluar! Mana mbak? Ini cara kamu ya? Kamu lebih memilih mati ketimbang hidup bersama aku. Hah? Iya. Hah? Itu belum seberapa ya. Aku akan memotong-motong kamu dan menguburmu bersama Sumira Sundel. Aku benci laki-laki yang gak bertanggung jawab seperti kamu.
Sutio telah membayar perbuatannya padaku. Seperti itu, dulu dia membunuhku. Tapi kenapa kamu menolong aku? Sempurnakan kematianku. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kami menemukan ini. Ya Allah, Pak, ini benar-benar Sumira. Kami memberikannya saat di ulang tahun 17. Ya Allah, Sumira. Sabar. Sabar. Ya Allah, hamba-Mu sangat berterima kasih atas segala hidayah dan petunjuk-Mu. Engkaulah yang telah membukakan mata hati kami dari kehilafan ke jalan yang lurus. Ya Allah, hanya kepadamu kami serahkan segala-galanya. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ninggalin ibu sama bapak, Sum? Jangan takut, Bu. Pak, saya muncul untuk yang terakhir kalinya. Dan setelah ini, saya tidak akan pernah muncul lagi. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena sekarang, saya sudah kembali ke alam fana dengan tenang.